tapi benar-benar cinta itu kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Siapakah dari kita di sini semua yang membenci keluarganya? Ada. Tidak ada satupun ya yang berani mengangkat tangan, walaupun mungkin kadang-kadang kita kesal, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bilang kita benci kepada keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengapa mengatakan, kalau kamu tidak membenci bapamu, ibumu, istrimu, anakmu, bahkan dirimu sendiri, maka engkau tidak bisa menjadi pengikut aku. Apakah Tuhan Yesus main-main? Apakah memang kadang-kadang kalau kita lihat sekarang banyak keluarga yang penuh dengan konflik, ya, tidak ada cinta di keluarga, ya, bibit-bibit kebencian mulai timbul. Apakah itu artinya, oh Tuhan, kemarin saya sudah membenci, saya punya bapak, saya punya istri, berarti saya sekarang bisa mengikuti kamu? Apakah itu maksudnya Tuhan Yesus? No! No! Tidak mungkin itu ya. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan ya, dua hukum utama, kasihlah Tuhanmu ya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu dan pikiranmu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi perintahnya adalah perintah kasih. Kenapa? Lalu dia bilang kata-kata benci ini. Ya. Kalau benci, kita bisa bilang ini mungkin terjemahannya salah. Ya. Kita perlu benarkan kata-kata benci ini. Kalau terjemahkan secara benar, artinya benci itu ada kekuatan yang sangat kuat dalam arti kita tidak memiliki, istilahnya kita lepas daripada semua orang yang kita cintai. Artinya ya kelepasan yang kuat, sampai dikatakan benci itu, benci kan kata-kata yang kuat sekali ya. Kalau kita bilang saya benci kamu, itu berarti sudah kuat sekali. Jadi kita perlu benarkan juga ya. Saya pikir kita katakan pasti sudah tahu ya, suka dibercandakan ini, kata-kata benci adalah benar-benar cinta. Nice. Benar-benar cinta ya. Kalau kita ya, mungkin kalau kita baca Tuhan, katakan ya, jika engkau tidak benar-benar cinta kepada bapamu, ibumu, istrimu, anakmu, dan dirimu sendiri, maka engkau tidak bisa mengikuti aku. Apa artinya itu benar-benar cinta? Ya. Kalau memang kita sungguh mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya, dan permulaan cinta kita itu berawal dari cinta kepada Tuhan kita, maka kita baru mulai belajar untuk bisa benar-benar cinta kepada orang-orang yang kita kasihi, termasuk diri kita sendiri. Ya. Kita lihat, kalau kita tidak benar-benar cinta, kalau cinta itu adalah cinta kita yang harus memiliki, bahwa saya mencintai dia karena dia milik saya dan tidak bisa diambil dari saya. Nah, itu bukan benar-benar cinta. Itu cinta yang dengan kondisi, bukan cinta yang kita bilang unconditional love ya. Kita mencintai tapi tidak memiliki. Itu yang benar-benar cinta. Tuhan Yesus mencintai kita dengan unconditional love, karena dia sendiri merelakan dirinya, nyawanya sendiri demi mencintai kita. Itu baru benar-benar cinta, itu baru benar-benar benci. Ya, benci yang benar-benar cinta. Jadi Tuhan Yesus mengatakan itu
Kalau menurut saya itu, ya kalau kamu tidak benar-benar cinta ya kepada bapamu, ibumu, dan semua yang kamu kasih, kamu tidak bisa menjadi muridku. Ya, bagaimana itu tanda-tanda bahwa kita benar-benar cinta, ya, benci yang benar, atau kita mencintai mereka melebihi daripada mencintai Tuhan. Ya. Tanda-tandanya adalah contoh. Misalnya, ya, kalau kita kehilangan pekerjaan atau kita kehilangan barang yang kita sayang atau tidak sesuai dengan rencana kita, lalu pertanyaan kita dalam doa adalah, Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini kepada aku? Oh no. Anyway. Atau kalau kita ya tiba-tiba kehilangan seseorang yang kita cintai, atau ada orang yang kita cintai menderita, lalu kita ngomong, Tuhan, kenapa kamu begini pada saya? Nah, itu sudah mulai ada tanda bahwa kita mencintai mereka, tetapi kita benci yang salah. Kita tidak benar-benar mencintai mereka, tapi kita mencintai mereka hanya sebenarnya untuk mencintai diri sendiri, karena kita mau memiliki orang-orang itu, kita mau memiliki hal-hal. Ujung-ujungnya makanya Tuhan Yesus katakan di akhir ayat itu, ya, bapamu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, bahkan nyawamu sendiri. Ujung-ujungnya adalah, kalau yang bukan benar-benar cinta adalah cinta diri sendiri yang berlebihan. Cinta yang mau memiliki, cinta istilahnya kamu memiliki itu, kamu punya saya, sampai kita cekik orang yang kita cintai itu, kamu punya saya mencintai kamu, tapi Stop it. Get some help. Tapi itu bukan cinta, itu namanya cinta yang mencekik, ya. Bukan benar-benar cinta, tapi benar-benar cinta itu kita melepaskan dan merelakan, ya. Apa yang terbaik bagi dia itu yang kita harapkan dan kita coba berikan kepada orang-orang itu. Saya ingat pengalaman saya ketika Tuhan juga tes saya. Apakah saya sungguh mencintai Tuhan dan mencintai benar-benar cinta kepada Papa saya? Ya. Saya ingat terakhir kami berangkat dari Jakarta ke Australia. Kami masih dalam satu pesawat, lalu sampai di kota Melbourne dan saya harus lagi berangkat tugas ke kota Canberra. Terakhir Papa karena belum punya SIM Australia, adik saya yang jadi instruktur dia yang bawa mobil, antarlah saya ke airport di Melbourne untuk berangkat ke Australia. Saya ke Canberra, ya. Saya tidak pikir bahwa itu adalah pertemuan terakhir dari kami berdua, ya. Tidak berapa lama kemudian adik saya suatu hari tiba-tiba telepon dan menangis-nangis tidak karuan. Dia bilang, aduh saya tidak bisa. Saya bilang, tidak bisa apa? Ya, adik saya ini tidak bisa apa? Dia bilang, saya tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena tiba-tiba, ya, papa saya mengalami seperti sebuah serangan, ya, serangan jantung mungkin. Kita tidak tahu, sehingga tim medis harus datang ke rumah, bahkan bukan medis saja, sampai pemadam kebakaran, karena mereka saking harus pompa bapak itu supaya bisa terus bernafas dan berjalan jantungnya. Jadi dipompa, sudah pompa sampai 45 menit, lalu adik saya ditanya, apakah kami harus terus pompa atau bolehkah kami berhenti dan membiarkan beliau sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik saya bilang, kok harus kemari? Saya setelah telepon itu saya pikir bagaimana ya, saya mau booking cepat-cepat tiket. Tapi saya pikir, janganlah booking tiket, nanti bisa lain kali. Saya pergi lari ke gereja, dan kebetulan di gereja itu ada adorasi abadi, dan waktu itu dekat dengan jam 3 siang, jam kerahiman.
Saya berlutut di situ, tidak tahu mau buat apa. Lalu saya hanya dorong untuk doa kerahiman untuk papa saya. Setelah doa kerahiman, saya muncul dalam hati saya berdoa, Tuhan, biarlah terjadi kehendak-Mu untuk papa saya. Kalau boleh, ya papa saya masih bisa hidup, tapi kalau kehendak-Mu itu lain, biarlah itu yang terjadi, bukan kehendak saya. Tidak berapa lama setelah saya berdoa itu, adik saya telepon dan mengatakan, Koko, papa sudah pergi. Dia dengan beratnya harus berani mengatakan kepada tim medis, ya sudah tidak bisa lagi, sudah cukuplah untuk papa saya. Memang ternyata tidak bisa juga diselamatkan, saluran yang ke jantungnya itu bocor ternyata. Padahal hari itu, ya ini kehendak Tuhan memang kalau menurut saya, karena hari itu dia sudah ke dokter 2 kali, bayangkan. Pagi karena kemarin sudah rasanya tidak enak, dia pergi jalan tidak enak, lalu dia agak muntah. Besoknya dia pergi ke dokter, dokternya bilang karena adik saya kasih obat lambung dan dia rasa agak enakan, jadi dokternya diagnosanya adalah sakit lambung, dikasih obat lambung yang lebih keras lagi. Lalu itu jam 9 pagi, jam 12 pagi dia pergi lagi untuk check up terakhir karena dia pernah kena kanker. Itu check up terakhir, kanker sudah baik sekali, jadi dokter yang check up kanker juga bilang sudah sangat baik sekali. Ya jam 9 ke dokter, jam 12 ke dokter, jam 3 meninggal. Ya. Jadi saya belajar bahwa mencintai papa saya bilang, kalau nanti kamu misah untuk saya, jangan menangis. Ya aduh, saya bilang, tapi kamu nyanyikan lagu ya Time to Say Goodbye. Jadi saya menyanyikan itu, semua orang menangis, saya harus bernyanyi mengutus papa saya keluar dari misa itu. Tuhan memberikan saya rahmat untuk seperti itu, rela kepada bapak saya, ya, bahwa saya harus merayakan dia. Tidak perlu saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kau mengambil papa saya, ya karena Tuhan lebih mencintai dia daripada saya. Ya, pastilah Tuhan ada yang terbaik bagi dia. Jadi mari saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar bukan membenci orang-orang kita kasihi, tapi kita benar-benar cinta. Cinta yang tulus, ya, cinta yang tidak mau memiliki, tapi cinta yang mau melepaskan bahkan diri kita sendiri, sehingga kita bisa mencintai Tuhan dan menjadi pengikut Kristus yang setia, yang bebas, yang bisa mencintai semua orang, termasuk diri kita sendiri, dengan totalitas seperti Tuhan Yesus mencintai kita di kayu salib. Dan terpujilah namanya yang kudus. Amin.